Wayang adalah salah satu dari berbagai warisan kebudayaan masa lampau di Indonesia. Wayang merupakan salah satu karya seni budaya yang menonjol di antara banyak karya budaya lain. Fenomena ini setidaknya tercermin dari masih seringnya teater wayang ini digelar dalam acara formal maupun informal, baik oleh masyarakat maupun pejabat pemerintah. Berikut jenis wayang di Indonesia. Yang pertama ada wayang kulit, biasa dimainkan oleh seorang dalang di balik kain putih yang disorot lampu sehingga menghasilkan bayangan pergerakan wayang. Yang kedua, wayang golek, biasanya difungsikan sebagai media untuk bercerita, edukasi, dakwah, maupun hiburan yang lakonnya didasarkan pada kisah sejarah Jawa, Mahabharata, Ramayana, maupun kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang ketiga ada wayang potehi, dimainkan oleh dalang dengan menggunakan kelima jari. 3 jari dalang mengendalikan kepala, sedangkan ibu jari dan kelingking mengendalikan tangan wayang. Pertunjukan tersebut diiringi oleh musik yang terdiri dari gembreng, kecer atau simbal, ceh dan buah, rebab, rebana, trompet, dan piak kok. Yang keempat ada wayang orang, biasanya diambil dari babat Purwo, Ramayana, dan Mahabharata. Dalam penyelenggaraan suatu pentas wayang orang secara lengkap diperlukan 3-5 orang. Mereka terbagi menjadi 20 pemain pria atau wanita, 12 orang penabuh gamelan yang merangkap wiraswara, 2 orang sebagai wiragana, dan 1 orang sebagai dalang. Yang kelima, wayang beber. Sudah ada sejak zaman Kerajaan Jenggala dalam 1223 Masehi dalam bentuk lukisan di daun siwalan atau lontar. Penamaan wayang beber berasal dari cara memainkannya yang dilakukan dengan membeberkan atau membentangkan layar atau kertas gambar. Lebih dari sekedar penutup kepala, udeng, ikat kepala tradisional yang khas di berbagai daerah di Indonesia, memiliki sejarah yang panjang dan kaya akan makna. Ia bukan sekedar aksesoris, melainkan simbol identitas, status sosial, dan nilai-nilai budaya. Asal-usul yang pertama adalah zaman kerajaan. Jejak udeng dapat ditelusuri hingga zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Saat itu, udeng menjadi simbol status sosial bagi para raja, bangsawan, dan tokoh masyarakat. Fungsi praktis. Selain sebagai simbol status, udeng juga memiliki fungsi praktis, seperti melindungi kepala dari sinar matahari dan keringat. Makna dan simbolisme. 1. Iket manah. Salah satu makna penting udeng adalah ngiket manah, atau pemusatan pikiran. Bentuk udeng yang khas dengan lakukan dan liritan tertentu dianggap membantu pemakainya untuk fokus dan tenang. 2. Ketuhanan. Bentuk udeng yang menjulang ke atas sering diartikan sebagai simbol penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Kearifan lokal. Setiap daerah memiliki jenis udeng dengan ciri khas dan makna yang berbeda-beda. Misalnya, udeng Bali memiliki simbolisme yang terkait dalam kosmologi dan keseimbangan alam. Yang pertama, akulturasi budaya. Seiring berjalannya waktu, udeng mengalami perkembangan dan akulturasi dengan budaya lain. Misalnya, pengaruh Islam membuat udeng menjadi lebih tertutup. 2. Modernisasi. Meskipun demikian, tradisi menggunakan udeng tetap dilestari hingga sekarang. Bahkan, banyak desainer yang mengadaptasi udeng menjadi aksesoris modern. Udeng di masa kini. 1. Simbol identitas. Udeng tetap menjadi simbol identitas bagi masyarakat yang masih melestarikan tradisi. 2. Pengembangan kreatif. Sejumlah komunitas dan perajin terus mengembangkan desainer udeng agar tetap relevan dengan zamannya. Mengapa udeng penting? 1. Pelestarian budaya. Menggunakan udeng adalah salah satu cara untuk melestarikan warisan budaya bangsa. 2. Penguatan identitas.
Udang membantu seseorang merasa lebih terhubung dengan akar budayanya. 3. Apresiasi seni. Proses pembuatan udang membutuhkan keterampilan dan seni yang tinggi. Kesimpulannya adalah, udang bukan sekedar penutup kepala, melainkan representasi dari sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dengan memahami makna di balik setiap lilitan dan simpulnya, kita dapat lebih menghargai kekayaan budaya Nusantara. Mengenal berbagai jenis topeng dari Indonesia. Topeng merupakan karya yang sudah sejak zaman prasejarah di Indonesia. Hingga saat ini, topeng digunakan untuk tarian para leluhur. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki seni karya topeng yang memiliki makna mendalam. Topeng Tumenggung. Topeng Tumenggung adalah topeng yang menggambarkan seorang manusia dewasa yang berwibawa, bertanggung jawab, dan tegas. Topeng ini merupakan satu properti dalam tari topeng Tumenggung, yaitu tari tradisional khas Cirebon. Topeng Tumenggung memiliki ciri-ciri berwarna merah, mata membelalak, memiliki kumis tebal, dan digunakan untuk menutupi wajah penari. Topeng Tumenggung dipadukan dengan kostum hitam, celana sebatas lutut, dan penutup kepala yang disebut sobra. Makna topeng Tumenggung melambangkan pemimpin yang adil dan penuh kasih, melambangkan manusia Cirebon yang sudah memasuki fase dewasa yang mapan, melambangkan sikap kedewasaan seseorang. Yang kedua adalah topeng barong. Topeng barong merupakan topeng tradisional Bali yang digunakan dalam tarian barong. Topeng ini melambangkan makhluk singa anding yang baik hati. Topeng barong merupakan benda sakral yang sangat disucikan oleh masyarakat Hindu di Bali. Topeng ini digunakan dalam upacara ritual keagamaan seperti acara galungan dan kuningan. Topeng barong juga digunakan dalam pertunjukan seni khas masyarakat Bali, yaitu tarian barong. Tarian barong merupakan drama tari yang menceritakan kisah pertarungan antara yang baik dan yang jahat. Ciri-ciri topeng barong berbentuk singa dengan kepala merah, berbulu putih tebal, bermata besar, berambut gondrong. Angklung digunakan dalam berbagai acara, seperti upacara adat, perayaan bercocok tanam, dan pertunjukan seni. Sejarah angklung. Angklung digunakan sejak zaman Kerajaan Sunda, sekitar abad ke-12 hingga ke-16. Angklung digunakan untuk pemujaan terhadap Nyai Sri Pohaci, lambang Dewi Sri, Dewi Kesuburan, atau Dewi Pagi. Angklung juga dapat digunakan sebagai alat musik krop tentara kerajaan pada masa kerajaan Pajajaran. Penggunaan angklung digunakan untuk memohon kesuburan tanaman dan kesejahteraan masyarakat. Angklung dimainkan saat menanam padi, panen, hingga memasukkan padi ke lumbung. Angklung dimainkan untuk memacu semangat prajurit saat peperangan. Angklung sering dimainkan dalam pertunjukan seni, acara budaya, dan pendidikan. Batik adalah warisan budaya Indonesia yang sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Mataram. Batik awalnya hanya digunakan oleh keluarga kerajaan, tetapi kemudian menjadi populer di masyarakat umum. Berikut ini adalah sejarah dan kegunaan. Masa kerajaan. Batik digunakan sebagai pakaian eksklusif di keraton untuk para raja dan keluarganya. Batik juga digunakan dalam kegiatan adat seperti upacara kelahiran dan perkawinan. Masa penjajahan, batik mulai mendapat pengaruh dari luar seperti motif burung phoenix dari Tiongkok dan bunga tulip dari Belanda. Masa kemerdekaan, batik mulai diperkenalkan ke dunia internasional oleh Presiden Soekarno. Era modern, batik tidak lagi hanya menjadi pakaian formal, tapi juga diaplikasikan pada berbagai produk seperti tas, sepatu, dan aksesoris lainnya. Batik memiliki berbagai kegunaan, di antaranya sebagai pakaian sehari-hari, sebagai simbol status sosial dan kebanggaan budaya, sebagai identitas bangsa Indonesia, sebagai media dakwah, dan sebagai perabotan rumah tangga.